Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia yang kami hormati dan yang kami banggakan. Manusia tidak butuh gadget. Jadi orang-orang tidak butuh gadget, tapi yang orang-orang butuhkan adalah solusi atau jalan keluar. Jeff Bezos. Nama saya Rosid Muhammadi, penyuluh agama KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda semua presentasi saya implementasi Ismuhu atau satu sentuhan multi huruf pada pembelajaran Iqra di Akademi Waktar Wonosobo. Hadis Nabi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan hadir pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Ini adalah satu hadis yang menjadi dasar bagi kita bahwasanya Al-Quran itu sangat penting bagi umat Islam. Kemudian kalau kita melihat kondisi kemampuan baca umat Islam berdasarkan data dari Institut Ilmu Al-Quran Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 3.111 orang yang diambil sampelnya dari 25 provinsi, ada 72,25% itu tidak mampu membaca Al-Quran. Ini adalah suatu kondisi yang sangat memprihatinkan karena umat Islam dikenal sebagai umat Islam yang terbesar di dunia. Kemudian masalah yang dihadapi secara umum oleh orang dewasa ketika mereka mau belajar Al-Quran, yang pertama adalah orang dewasa itu merasa malu kalau harus belajar Al-Quran bersama anak-anak. Kemudian yang kedua, orang dewasa itu sibuk, kesulitan meluangkan waktu untuk membaca atau belajar Al-Quran. Ini adalah kesulitan yang kedua. Yang ketiga, ini tempat tinggalnya jauh dari pembelajaran Al-Quran. Jadi orang-orang dewasa yang merasa jauh dari rumahnya, jauh dari tempat dari pembelajaran Al-Quran, itu mereka merasa mengalami kendala. Kemudian yang terakhir adalah adanya keterbatasan finansial. Jadi orang yang merasa finansialnya kurang itu mereka merasa sulit untuk belajar Al-Quran, apalagi yang les privat dan seterusnya. Kemudian akan saya sampaikan sedikit sejarah tentang apa itu Akademi Waktar. Yang pertama, berawal dari ketika saya mendirikan kajian keluarga Sakinah pada tahun 2009. Pada waktu itu di Wonosobo masih minim sekali adanya kajian keluarga Sakinah. Kemudian kajian ini berlangsung hingga tahun 2019. Yang awal mulanya sedikit, kemudian semakin bertambah jamaahnya. Dan akhirnya pada tahun 2019 akhir terjadi pandemi COVID sehingga kajian kami berhenti. Selama 2 tahun kemudian, pada tahun 2022, saya berinisiatif untuk mengadakan kajian yang lebih fokus. Artinya bukan tematik lagi, tapi suatu kajian atau kegiatan yang bisa kita evaluasi. Awalnya bagaimana, tengahnya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Kemudian pada bulan September 2022, dari yang tadinya kajian keluarga Sakinah, kami alihkan menjadi Akademi Waktar. Kenapa kami sebut akademi? Karena kita mengadakan suatu kegiatan yang terstruktur, kemudian bisa dievaluasi dan sistematis. Kemudian Waktar sendiri kami ambil dari akronim Surah Al-Muzammil ayat 4, yaitu Waratil Qur'ana Tartila, kemudian menjadi Waktar, Waratil Qur'ana Tartila. Kemudian proses pembelajaran di Akademi Waktar bisa secara singkat ada 6 proses pembelajaran. Yang pertama adalah informasi pendaftaran. Jadi ketika dibuka angkatan baru untuk mendaftar di Akademi Waktar, ini kita sebarkan flyer
dan informasi melalui medsos, ada Facebook, Instagram, dan status WA. Apalagi status WA ini status yang paling banyak digunakan. Orang akan membaca informasi dari status WA. Kemudian kalau orang sudah melihat ada link di situ, Google Form, dia akan klik di link Google Form-nya dan akan mendaftar melalui Google Form. Setelah melalui Google Form, peserta itu akan masuk di grup peserta, grup WhatsApp. Nah, setelah itu orang tersebut akan kita arahkan untuk berkomunikasi dengan admin pusat. Jadi kita punya admin pusat. Setelah komunikasi dengan admin pusat, kemudian akan dilakukan perjanjian cek bacaan, janjian waktu maksudnya. Silahkan si A untuk melakukan cek bacaan. Bagi yang ada di Wonosobo, dia akan cek offline dengan saya, harus wajib ke Markas Akademi Waktar, harus hadir ke sana. Tapi yang online, dia bisa melakukan melalui video call, karena jarak itu kita melakukan pakai video call. Dari cek bacaan itu akan ditentukan calon peserta itu dia mulai belajar Al-Quran dari jilid berapa melalui Iqra ini. Bisa jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, 5, bahkan sampai 6. Kalau yang sudah jilid 6 lewat tentunya sudah tidak perlu melalui level yang satu ini. Dia sudah akan naik ke level yang berikutnya. Baik, kita kembali ke level yang satu ya. Jadi kalau Iqra ini level 1 di Akademi Waktar, setelah ada cek bacaan, katakanlah seseorang itu dia setelah dicek bacaan masuk jilid 1. Baik, setelah itu dia akan masuk grup khusus yang di sana grup itu peserta-peserta Iqra dan mulai setoran kepada ustadz atau ustadzahnya setiap hari. Setiap hari setoran 1 lembar, dibetulkan kalau ada salahnya, dan seterusnya. Sampai 1 jilid itu hampir berakhir. Masuk ke yang namanya Epta. Di Iqra, halaman terakhir itu ada yang namanya Epta. Nah, ketika masuk kepada Epta, orang tersebut, peserta itu, kemudian ujian lagi kepada saya langsung. Jadi yang pertama, cek bacaan sama saya, kemudian setoran hariannya kepada ustadz atau ustadzah yang ditunjuk di grup Akademi Waktar, kemudian ujiannya sama saya lagi. Yang online melalui video call, kemudian yang offline melalui harus datang ke Markas Akademi Waktar. Kemudian proses yang terakhir adalah ujian. Nah, ujian sama saya tadi video call. Baik. Kemudian apa itu ismuhu? Yaitu satu sentuhan multi huruf. Jadi di voice note itu kan kita cukup pencet 1 kali, naik sedikit, sek gitu, itu sudah bisa rekaman tanpa harus repot-repot. Nah, tinggal waktunya menyesuaikan selama kita mau. Bahkan nenek-nenek pun untuk berkomunikasi lebih mudah pakai voice note daripada harus pakai ketik manual. Nah, ini ismuhu artinya adalah satu sentuhan multi huruf. Cukup pencet 1 kali, tapi bisa belajar banyak huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Makanya kita namai dengan ismuhu. Kemudian metode ismuhu ini menggunakan Iqra, karena Iqra adalah metode yang sudah familiar di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih dikenal. Kemudian kenapa ismuhu ini menggunakan fitur voice note di WhatsApp? Karena berdasarkan data yang kita kutip dari Hootsuite, Indonesia pada tahun 2022 WhatsApp masih merupakan platform medsos yang paling diminati, yaitu sebanyak 88,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Kemudian fitur voice note juga fitur yang mudah digunakan, baik oleh remaja, dewasa maupun orang tua. Nah, kemudian tolak ukur keberhasilan metode yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan adalah dari yang sudah lulus jilid 6 itu 1 jilid rata-rata diselesaikan dalam waktu 39 hari. Jadi data ini kita ambil dari
yang sudah lulus jilid 6. Artinya masih ada yang belum lulus jilid 6. Kemudian yang selanjutnya, tolak ukur yang berikutnya adalah bisa dilihat adanya peningkatan jumlah pendaftar. Dalam waktu 10 bulan itu sudah ada 3 angkatan penerimaan, itu selalu mengalami peningkatan. Kalau yang kotak hijau itu adalah laki-laki, kemudian yang biru adalah perempuan, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 mengalami kenaikan terus. Faktanya adalah bahwasanya yang lebih banyak antusias belajar Al-Quran adalah perempuan, sedangkan laki-laki di bawahnya. Kemudian hasil yang selanjutnya yang sudah kita dapatkan adalah penyebaran yang cukup banyak. Yang tadinya kita fokus di Wonosobo, tapi sudah tersebar di 11 provinsi dan 17 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan 1 orang dari Jepang ini baru saja belum lama, sekitar 2 bulan. Kemudian ini kalau yang sudah lulus kita kasih syahadah, sudah ada 242 santri, yang sudah lulus 25 santri dalam kurun waktu 10 bulan. Kemudian kelebihan metode ISMU ini atau satu sentuhan multi huruf yang pertama adalah dia nyaman karena orang melakukan setoran secara private, orang lain tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah praktis, cukup dilakukan di mana saja bisa, kapan saja bisa, dan hanya dengan satu sentuhan saja, yaitu mencet tombol voice note. Untuk tombol voice note itu sendiri, bahkan kita harus memastikan orang tersebut bisa nggak merekam voice note itu kita naikkan gitu. Karena walaupun kayaknya sudah orang dewasa, ada yang belum tahu. Kalau voice note itu cara ngerekamnya dipencet terus dinaikkan. Ada yang hanya mencet saja, kemudian dipegang terus dia rekaman gini. Itu susah. Nah itu juga harus kita pastikan. Kalau dia belum bisa akan kita ajari. Ini pencet, kemudian dinaikkan, dilepas, baru rekaman dan seterusnya. Secara teknis seperti itu. Kemudian mudah. Ya, mudah ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja gitu. Yang penting setorannya setiap hari. Kemudian murah. Voice note juga murah daripada aplikasi yang lain. Misalkan Zoom. Komunikasi dengan Zoom cukup memakan waktu, cukup memakan biaya, dan orang masih berpikir ulang kalau pakai Zoom gitu. Kemudian metode ini juga mudah diduplikasi, bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian rencana tindak lanjut yang sudah kita tentukan adalah yang sudah berjalan itu yaitu kelas tajwid dan kelas talaki juz 30. Kemudian yang dalam proses adalah kelas wakaf ibtidak, ini belum jalan. Kemudian ada waktar marketplace gitu ya. Baik, jazakumullah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas. Ya, terima kasih ya. Ini saya pikir sebuah terobosan yang luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Mas Rosid ini sanggup menjadikan sesuatu yang memang menjadi common buat masyarakat secara umum, kemudian menjadikan sebuah metode, ya, dan metode ini menjadi sesuatu kebutuhan buat masyarakat. Nah, cuma tadi belum dijelaskan. Tadi kan ini berangkat dari keluarga sakinah awalnya, ya, kemudian berubah. Ya. Pertanyaan saya itu keluarga sakinahnya sekarang ada di mana itu, Mas? Apakah kemudian itu dibubarkan atau mereka itu satu? Kemudian yang kedua, berapa tenaga pengajar? Karena kalau saya melihat ini seperti one-on-one interview, jadi butuh satu orang itu intens ya untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
Nah, saya pengen dapat kejelasan itu supaya kita bisa tergambar lagi seperti apa persisnya yang dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk kajian keluarga sakinah memang secara kebetulan pasif ketika ada pandemi COVID. Kemudian setelah pandemi COVID kita coba lakukan lagi tapi responnya lambat karena memang saat itu situasi yang terjadi seperti itu. Kemudian saat itu saya berpikir bahwasanya kalau kajian itu tematik saja maka tidak bisa dievaluasi. Misalkan mohon maaf kajian tauhid misalkan. Jadi keimanan seseorang itu diukur ketika awal dia ikut, kemudian 1 tahun lah gitu ya. Itu bagaimana itu sulit sekali. Nah, saya melihat kapasitas saya pingin yang lebih bisa dievaluasi. Sesuatu yang tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini adalah baca Al-Qur'an. Makanya ketika itu saya launchingkan itu masih dalam bingkai Majelis Taklim kajian keluarga sakinah sebenarnya. Tapi karena responnya lambat, kemudian saya berpikir ini perlu wadah yang baru. Tapi memang awalnya itu masih dalam kajian keluarga sakinah. Nah, pertanyaan yang tadi, kajian keluarga sakinah sekarang masih pasif, masih berhenti begitu. Tapi di masjid itu sendiri, di masjid ketika saya melakukan pembinaan selama 10 tahun, itu Ahad pagi itu kan hanya kajian yang dari saya. Tapi kajian dari orang-orang lain itu masih jalan sampai hari ini. Ada yang hari Sabtu, Sabtu siang, Sabtu malam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nyun sewu Pak Dewan Juri mau yang kedua apa aja? Oh ya. Untuk orang yang membantu kegiatan kita ada 12 asatid, yaitu terdiri dari 7 ustadzah dan 5 ustadz. Kemudian adminnya ada 8, kemudian admin pusatnya 1. Yang masing-masing itu mereka free, artinya tidak kita gaji, tapi dari awal sudah kita sampaikan, mau nggak terlibat dalam kegiatan ini, tapi lillahi ta'ala gitu. Itu menurut saya yang luar biasa. Jadi mereka nggak dibayar semuanya? Nggak dibayar, Pak. Allah, ini Mas. Mas, satu aja. Ya, Pak. Kalau tadi di awal kan santrinya itu satu yang daftar gitu ya, gitu ya. Terus kemudian dengan 39 hari kalau nggak salah itu ya. Penuntasan satu jilid. Penuntasan satu jilid itu Satu ya. jilid ya. Terus tadi sudah meluluskan 25 orang. 25 orang ya. Nah, kemudian kan makin banyak tuh tadi santrinya. Iya. Terus 45. Iya, terus. iya, iya. Bagaimana kamu memastikan bahwa mereka bisa sampai memenuhi target 39 hari sebagaimana pengalaman beberapa orang alumni pertama itu tuh. Ya. Karena biasanya kan makin banyak orang makin tidak terkontrol, Ya. makin banyak orang, makin banyak santrinya kan gangguannya banyak. Tentu setiap hari kita belajar bahasa Inggris seringkali yang mudah itu juga agak nggak kepegang tuh. Walaupun itu sangat praktis di WhatsApp misalnya. Atau bagaimana Anda menjaganya? Baik, terima kasih. Jadi ini 39 hari itu adalah yang pertama dia merupakan angka rata-rata. Jadi kemampuan santri itu beda-beda. Tapi ketika sudah jalan 10 bulan dan yang sudah lulus itu kita rata-rata 39 hari. Kemudian ketika itu menjadi contoh atau model bagi kita, oh ternyata ada kemungkinan bisa kita lakukan 39 hari penyelesaian, maka secara semaksimal mungkin itu kita sering melakukan bahasanya rapat atau konsolidasi sesama asatid atau asatidah. Begitu. Jadi yang menentukan adalah adanya koordinasi yang rutin antara asatid dan asatidah, juga dalam hal ini saya, mudirnya, dan admin pusat. Mereka saling terkait, karena kalau tidak, bisa jadi contoh saja ya. Contoh, ada satu santri yang tidak maju-maju ke halaman berikutnya karena bermasalah di kol-kolah. Ada ustadzah baru, dia baru masuk, dia kol-kolahnya beda. Sedangkan kol-kolah di Akademi Waktar, contoh yang namanya pembacaan huruf dal sukun adalah seperti ini. Itu kalau tidak ada koordinasi yang cukup, maka
akan terjadi pelambatan penyelesaian jilid. Maka yang kita lakukan adalah semakin menguatkan konsolidasi antara mudir, dalam hal ini saya, kemudian admin pusat, dalam hal ini istri saya, kemudian para asatid atau asatidah yang tergabung di Akademi Wakhtar. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, sedikit aja Mas. Ya. Mas Rosid. Ya. Kita bisa ditunjukkan nggak prakteknya? Boleh saya setel videonya, Pak? Nggak usah video, yang sekarang di HP Oh, ya. aja. Biar Yang kita, saya praktek aja ya, Pak? ya boleh. Ya, boleh. Sebenarnya harus 2 orang ini, tapi saya takut kalau minta tolong pada penyuluh. Gitu. Masa saya minta penyuluh ya, gitu kan? Boleh, Pak? Boleh nggak, Pak? Baca aja, Pak, baca. Kamu kan belum melancar baca Quran. Boleh aja. Saya bukan muslim. Sebentar, mohon maaf. Ya, ini contoh kalau yang cek bacaan online ya, offline ketemu langsung. Mas, tolong saya, jenengan silakan baca dari sini 1 baris aja. Iya, iya seperti itu. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, setelah saya dengarkan tadi, Mas siapa? Mas PW. Ini saya kesimpulannya jenengan kalau mau lanjut di akademi bisa mulai dari jilid 2. Kira-kira Mas PW gimana? Oh iya, siap. Mau lanjut nggak? Lanjutnya nanti aja setelah acara Oh ini. ya. Tapi kalau lanjut jilid 2 ikhlas ya? Insya Allah ikhlas. Oke, terima kasih. Alasannya kenapa? Tadi ini kan di sini kita tinggal baca aja bata saja. Ini masih ada zal gitu. Sedangkan zal itu kan nama huruf. Ya, kalau ini kan sudah za gitu aja. Jadi kelebihan Iqra salah satunya sudah nggak perlu mengenal nama huruf, langsung aja baca sesuai harokatnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin lebih bagus ya, Mas. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rosid. Udah ya. Sekarang yang rentak. Iya. Silakan nomor beruntung berikut yaitu nomor 8.